Kami mengasihi Engkau Tuhan, Engkau yang termanis buat hidup kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semuanya selalu tinggal di dalam anugerah Tuhan.
Dan pada kesempatan pagi hari yang indah ini saudara, setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai kepada ayatnya yang ke-21. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan saudara, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Nah saudaraku yang terkasih, bagian firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pada hari ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah, marilah dalam hidup ini saudara, kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Nah saudaraku, kalau kita melihat dalam hidup kita ini saudara, kenapa sih Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut? Saya percaya bahwa itu bukan kebetulan, atau Tuhan menciptakan kita tanpa alasan ataupun tujuan saudara. Dan saya melihat apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini, jelas sudah kenapa sih Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut saudara. Karena begini, Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita lebih banyak untuk mendengar, kita lebih cepat untuk mendengar, dan lebih sedikit serta lambat untuk berkata-kata saudara. Karena begini saudara, kalau kita lebih banyak mendengar dalam hidup ini, kalau kita lebih cepat untuk mendengar dalam hidup ini, maka kita lebih banyak serta lebih cepat memahami segala yang terjadi di dalam kehidupan ini saudara, dibanding kalau kita lebih banyak untuk berkata-kata. Dan kalau kita melihat saudaraku, kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan menuliskan, kitab Amsal pasalnya 10 ayatnya ke-19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah saudaraku yang terkasih, kalau kita lebih banyak untuk berkata-kata dalam hidup ini, maka potensi untuk melakukan kesalahan itu lebih besar terjadi dalam kehidupan kita saudara, dibanding kalau kita lebih banyak untuk mendengar. Bukan hanya itu saja saudara, firman Tuhan berkata juga, dan juga lambat untuk marah. Nah saudaraku, kalau kita dalam hidup ini banyak mendengar serta memahami segala yang terjadi, maka kita akan lebih bisa menguasai diri kita, termasuk emosi kita saudara. Dan ayat 20 berkata bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau ada sampah dalam hidup kita saudara, mesti kita buang. Kalau kita tidak buang, maka itu akan mendatangkan penyakit dalam kehidupan kita. Demikian pula juga dengan kehidupan kerohanian kita saudara. Ada hal yang mesti kita buang dalam hidup ini, yaitu segala kejahatan, segala kebencian, segala amarah, segala sakit hati, segala kepahitan. Itu mesti kita buang dari dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-29, firman Tuhan menuliskan demikian saudara. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari bibir mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya
oleh kasih karunia. Kitab Efesus pasal yang kelima ayatnya keempat juga menuliskan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau orang dalam hidupnya memperkatakan sesuatu yang kotor ataupun sesuatu yang sembrono ataupun sesuatu yang tidak pantas, saudara, itu menggambarkan situasi hatinya. Nah, orang yang hatinya penuh dengan sampah, maka mulutnya pun juga memperkatakan sesuatu yang tidak pantas, saudara. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita mesti menjaga hati kita ini tetap bersih. Dengan cara apa, saudara? Hanya dengan dua cara. Yang pertama, firman Tuhan berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kalau kita tidak membuang sampah dari hati kita, maka hati kita akan ternodai. Hati kita akan mengeluarkan bau yang busuk, saudara. Dan hidup kita tidak akan menjadi berkat, kita akan menjadi batu sandungan. Karena apa, saudara? Karena hati kita ini kotor, saudara. Berbeda kalau kita membuang semua yang kotor dari dalam hati kita, baik itu kebencian, baik itu amarah, baik itu sakit hati, baik itu iri hati, baik itu dendam, saudara. Kalau kita membuang itu semuanya, maka hati kita ini akan bersih. Dan firman Tuhan berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Waktu kita membuang sesuatu yang kotor, kita menerima firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu seperti air yang bisa membersihkan hati kita, saudara. Amin. Firman Tuhan itu adalah seperti air yang bisa memurnikan hati kita. Kalau kita menerima segala yang difirmankan Tuhan dalam hidup ini, saudara, saya percaya bahwa hidup kita akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita akan tetap bersih, hidup kita tidak akan ternodai, dan kita akan menjadi berkat, selalu menjadi berkat bagi sesama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir dalam hidup kami pada hari ini, Bapa di sorga, yang mengajarkan kami untuk kami selalu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, serta lambat untuk marah. Dan juga kami menjaga hati kami untuk selalu bersih di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Dari tempat ini, saudara, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.